Bab 3. Khulafaur Rasyidin. Wafatnya Nabi menyebabkan tumpahnya kesedihan di jalan-jalan Madinah. Kaum muslim mengalami periode sulit menghadapi kenyataan bahwa Nabi Muhammad tak lagi bersama mereka. Sehingga awalnya ada beberapa yang menolak berita tersebut, tetapi wafatnya Nabi juga memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama lebih dari 20 tahun Nabi Muhammad memimpin umat muslim secara politis dan spiritual. Hubungan langsung dengan Allah memberikan arti bahwa masyarakat dipandu oleh kekuatan yang sesuai dengan rencana ilahi. Sekarang hubungan itu tak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad? Lebih khusus, siapa yang akan memimpin umat Islam sepeninggalan Nabi? Bahkan sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan Ansar berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Perbedaan pendapat dalam kelompok tersebut tentang siapa yang harus mendapat otoritas atas negara muslim muda ini dapat mengancam perpecahan umat. Mungkin juga ada usul solusi dua negara, yang satu dipimpin oleh orang Ansar, satu lagi Muhajirin. Akhirnya Umar mencalonkan Abu Bakar menjadi pemimpin politik negara kesatuan muslim yang berpusat di Madinah. Abu Bakar adalah pilihan tepat. Setelah Khadijah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan masuk ke agama baru itu. Dia menemani Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah. Bahkan dialah yang ditunjuk Nabi Muhammad untuk mengimami sholat di Masjid Nabawi pada hari-hari terakhir hidup Nabi. Ya, ia memang berasal dari Mekah, tetapi tak seorang pun baik Muhajirin maupun Ansar bisa mendapat kualifikasinya. Abu Bakar mendapat gelar Khalifat Rasul, berarti penerus utusan Tuhan, disingkat Khalifah pada 632. Khalifah bukankah nabi baru? Kitab Quran jelas menyatakan Muhammad sebagai nabi terakhir dan tak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Terlebih lagi, tugas Khalifah berarti sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad setelah memimpin Madinah. Maka Khalifah diharapkan menjadi pemimpin yang cakap, mampu mengelola permasalahan negara muslim dengan efektif, juga mampu melindungi agama yang dibawa Nabi Muhammad dan menggerakkan orang untuk mengikutinya sebisa mereka. Sikap Abu Bakar dalam menjalankan tugas akan menjadi contoh bagi Khalifah berikutnya untuk memenuhi peran tersebut. Demi menegakkan keberlanjutan tujuan politik Nabi Muhammad, Abu Bakar mengirim kekuatan ke Suriah Selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai balas dendam atas konfrontasi sebelumnya. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggal Nabi. Tetapi ekspedisi ini tak sepenting perkembangan ancaman dari gurun pasir sebelah timur Madinah. Di sana berbagai suku Baduy yang baru masuk Islam mulai memberontak. Logika mereka sederhana, mereka bersumpah setia pada Islam dan kekuasaan Nabi Muhammad. Dan sejak beliau wafat, sumpah itu tak lagi berarti. Mungkin alasan lain memisahkan diri dari pemerintahan Abu Bakar adalah kebencian tradisional Arab terhadap pemerintah yang terorganisasi. Selama berabad-abad, suku-suku Arab mengembara dengan bebas tanpa ada pemerintahan pusat yang menentukan langkah mereka atau memungut pajak. Walau menyesal, mungkin mereka tetap dapat menerima perjanjian semacam itu dengan Nabi Muhammad. Tetapi pasti mereka takkan patuh begitu saja di bawah Abu Bakar. Jangan membunuh anak-anak, juga perempuan, juga orang tua, jangan merusak pohon, jangan pula membakarnya dengan api, terutama yang sedang berbuah. Jangan menyembelih ternak musuh kecuali untuk dimakan. Jika engkau melewati segolong manusia yang mengabdikan diri dalam biara, jangan diganggu. Aturan perang Abu Bakar yang diperintahkan kepada pasukannya. Diiringi kebencian terhadap pemerintahan terorganisasi, muncul sejumlah orang yang mengklaim diri sebagai nabi. Yang paling menonjol di antaranya Musailamah, dikenal sebagai Musailamah si pembohong dalam sumber-sumber sejarah kemudian. Penolakan suku-suku ini untuk membayar zakat, pilar penting dalam Islam, ditambah penerimaan terhadap nabi baru, membuat Abu Bakar menyatakan mereka telah meninggalkan Islam dan merupakan ancaman bagi agama Islam itu sendiri. Jika kelompok tersebut dapat menentukan aspek Islam mana yang diterima atau bisa menyatakan diri sebagai nabi dan mengambil agama apapun yang cocok bagi mereka, kesucian Islam dapat hilang di tengah ratusan versi. Tak diragukan lagi contoh-contoh orang terdahulu yang mengubah agama dari Tuhan agar sesuai dengan keinginan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, muncul di benak Abu Bakar orang-orang tersebut ditegur Tuhan dan akan dihukum pada hari pengadilan atas dosa-dosanya. Inilah takdir yang benar-benar dihindari orang soleh dalam masyarakat Islam. Hasilnya, tindakan militer harus diambil Abu Bakar. Ia menunjukkan Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan yang dikirim ke timur untuk memadamkan gerakan pemberontakan. Namun Khalid terkenal di Sentosa semenanjung Arab dan ia belum pernah kalah dalam pertarungan yang dilakukan, baik sebelum ataupun sesudah masuk Islam. Karena akrab dengan peperangan gurun yang punya keahlian kavaleri, terpilihlah ia sebagai pemimpin ekspedisi dapat dimengerti. Setelah berhasil mempertahankan Madinah dari setiap kemungkinan serangan pemberontak, Khalid memimpin pasukan ke arah timur, tempat tinggal sekian banyak suku. Pemberontakan. Kekuatan Musailamah tidaklah sebanding dengan kecakapan militer Khalid. Pemberontakan mundur dan Musailamah terbunuh dalam peperangan. Perlahan kesetiaan kepada Khalifah menyebar di seluruh jazirah Arab, menyeru suku-suku untuk
kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak pada 633. Perang melawan kemurtadan selesai dan seluruh Arab sekali lagi bersatu sebagai negara kaum muslim. Islam telah berhasil selamat melewati tantangan politik, mempesan pertanyaan tentang kesetiaan pada Islam dan kepemimpinan politis peninggalan Nabi. Perang ini menanamkan satu teladan penting berkaitan dengan masa depan dunia Islam. Pertama, konflik tersebut menunjukkan persatuan spiritual Islam merupakan kepentingan yang paling utama. Penyimpangan dan nabi palsu tidak akan ditoleransi. Menurut keyakinan Islam, bangsa sebelumnya yang telah disuruh pada monoteisme dan menyimpang dari hukum Tuhan telah beruntung dengan dikirimkannya nabi untuk meluruskan mereka. Ketetapan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir berarti tak ada lagi nabi yang akan datang untuk memperbaiki kesalahan muslim yang menyimpang. Tak boleh ada kesalahan dalam menjaga Islam seautentik masa Nabi Muhammad. Ekspedisi militer Khalid menunjukkan dunia Islam bahkan siap mengangkat senjata untuk melindungi pesan ilahi Islam. Kedua, kesatuan politik dunia Islam dijamin untuk sementara. Hanya ada satu pemimpin di dunia Islam, semenanjung Arab berada di antara kedua kekuatan dunia, Bizantium dan Sassanid. Jika mereka ingin bertahan di kancah internasional, dibutuhkan persatuan. Perang Ridha membuktikan bahwa hanya ada satu negara muslim, khalifahan di bawah satu pemimpin Islam khalifah. Ketiga, dan kemungkinan yang terpenting, otoritas pemerintahan pusat telah ditetapkan. Bagi suku-suku Arab, persatuan dan konsep pemerintahan pusat yang jauhnya berkilometer merupakan gagasan asing. Perang Ridha telah meneguhkan sejarah Islam selanjutnya secara ideal akan lepas dari masa lalu Arab yang nomaden dan terdesentralisasi. Bangsa Arab sedang memasuki era sejarah yang baru dan pemerintahan mereka harus mencerminkan hal tersebut. Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, masa kekhalifahan Abu Bakar sangat penting bagi pelestarian Quran dalam bentuk tertulis. Pada masa Nabi, banyak sekretaris yang ditugaskan untuk menulis wahyu Quran saat baru diturunkan. Naskah-naskah tersebut tak dikumpulkan dalam satu buku, tetapi berbentuk potongan yang tersebar di mana-mana. Lagi pula, Madinah terdiri atas masyarakat dengan tradisi desain dan hanya sedikit orang yang bisa baca tulis. Bentuk tertulis Quran tidak sepenting hafalan kata demi kata. Umar menyarankan agar seluruh naskah tersebut dikumpulkan. Akurasinya diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang lebih dipercaya. Disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tak diinginkan jika semua penghafal Quran meninggal. Meskipun ada keraguan awal mereka melakukan sesuatu yang tadi dikerjakan Nabi, Abu Bakar menjalankan rencana itu dan koleksi naskah Quran dikumpulkan di Madinah. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung 2 tahun dari 632 sampai wafatnya pada 634 Masehi. Dalam 2 tahun itu ia mampu menstabilkan negara Islam sepeninggal Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan imperial di utara. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan tentang peran khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan muslim setelah Nabi wafat. Teladan terakhir yang ditanamkan Abu Bakar adalah pemilihan penerusan. Alih-alih memilih saudaranya untuk menjadi pemimpin semeninggal dia seperti yang menjadi tradisi Arab sebelum Islam, Abu Bakar memilih seorang yang ia yakini paling memenuhi syarat dan mampu memegang tugas sebagai khalifah. Pada akhir hidupnya, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerus. Umar. Seperti Abu Bakar, Umar termasuk orang yang masuk Islam sejak awal. Ia menyatakan keimanannya di hadapan Nabi di Mekah sebelum hijrah dan selalu bersama Nabi di seluruh peperangan dan peristiwa besar di Madinah. Tak ada keraguan akan kemampuannya memimpin negara Islam dan berdasarkan tradisi Islam, tampaknya ada penolakan atas pengangkatan dirinya sebagai khalifah. Stabilitas pemerintahan dan suksesi seperti ini akan hilang nantinya dalam sejarah Islam. Tak seperti Abu Bakar, Umar tidak harus mengatasi masalah stabilitas politik atau keberlanjutan agama. Seluruh Jazirah Arab telah bersatu di bawah perintahnya. Gerakan militer masif ke seluruh Jazirah saat Perang Ridha telah memberikan keyakinan dan kemampuan di kalangan Muslim untuk mulai berpikir serius melebarkan wilayah ke utara. Selanjutnya, cara hidup tradisional yang dibelenggu Jazirah Arab tak lagi layak. Selama berabad-abad, orang Arab mempertahankan hidup dengan terus-menerus menyerang suku saingan dan merebut harta rampasan perang. Sekarang, mayoritas orang Arab adalah Muslim. Tindakan menyerang suku tetangga bertentangan dengan hukum Islam. Nabi telah menyatakan di berbagai kesempatan bahwa penduduk Muslim menjadi satu umat atau bangsa. Tak terbayangkan jika bangsa itu akan melewati sejarah dan konflik internal terus-menerus. Untuk menghilangkan potensi konflik internal, juga menjamin keamanan bagi beberapa suku orang Arab yang masuk Islam di perbatasan Bizantium dan Sassanid. Pasukan Islam mengarah ke utara, tempat akan terjadinya penaklukan terbesar. Serangan ke Mesopotamia yang dikuasai Sassanid telah dimulai pada tahun terakhir kehidupan Abu Bakar dan dilanjutkan begitu Umar berkuasa. Awalnya Umar dan tokoh Muslim lain mungkin tak meramalkan serangan ini akan berubah menjadi penaklukan permanen, tetapi perang habis-habisan antara Bizantium dan Sassanid yang berlangsung sejak 603 hingga 628 Masehi membuat mereka lemah dan tak mampu membendung gelombang penyerbuan Muslim Arab yang telah tiba di perbatasan. Tanah subur Mesopotamia dan Suriah sudah siap ditaklukkan. Yang dibutuhkan hanyalah serangan terorganisasi dari pihak Muslim.
Tetapi ini akan menjadi perang model baru, tak seperti peperangan merusak yang dilakukan kedua kekaisaran tersebut. Perang Islam dikombinasi dengan seruan untuk keadilan dan keharmonisan sosial yang sesuai dengan pesan Nabi. Saat mengirimkan pasukan pertama, Abu Bakar memerintahkan untuk memastikan keselamatan perempuan, anak-anak, dan bahkan orang tua, membiarkan para biarawan dan biaranya, dan melarang menghancurkan tanaman. Aturan ini tak berbeda dari yang dipegang orang Arab dalam perlakukan sebelum Muslim, tetapi gerakan Nabi Muhammad bersifat revolusioner sejak awal. Gagasan, tradisi, dan cara hidup lama harus dirobohkan demi tatanan baru yang diperluas. Hingga dalam peperangan, secara bersamaan pasukan dikirim ke Suriah dan Mesopotamia pada 633. Khalid bin Walid yang baru saja memenuhi perang Ridha memimpin detasemen menuju Persia. Sementara itu Yazid anak Abu Sufyan memimpin pasukan yang dikirimnya ke Suriah. Di sana dengan cepat ia mampu mengalahkan kekuatan Bizantium di dekat Gaza. Bagi orang-orang Bizantium, perang mengejutkan tersebut menandakan bahwa ini mungkin bukan perampasan biasa, melainkan invasi total. Kaisar Heraclius memerintahkan pasukannya dimobilisasi dan bersiap menghancurkan Arab sebelum mereka mampu mengonsolidasikan kemenangannya. Pemerintahan Madinah sudah sadar akan kemungkinan tersebut dan harus segera diperintahkan meninggalkan Irak walaupun sudah mendapatkan beberapa kemenangan, lalu pergi melintas gurun Suriah yang tak berair untuk memperkuat pasukan di sana. Kekuatan gabungan Muslim bertemu dengan pasukan Bizantium dalam perang Aznadayn yang berlangsung sekitar 30 km di barat Yerusalem. Pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan kerajaan yang dipimpin saudara Kaisar sendiri. Pasukan Caesarea dan Gajah yang sudah dibentengi dengan baik, maka pasukan Muslim yang menang bebas menjelajahi daerah pedalaman Palestina. Pasukan Muslim di bawah komando Khalid bergerak ke utara dan mengepung kota tua Damaskus yang akhirnya jatuh pada September 635. Perjanjian yang dibuat setelahnya bertujuan untuk memenangkan ketakutan penduduk setempat. Dalam perjanjian tersebut, Umar menjanjikan bahwa hidup, harta, dan agama mereka akan dilindungi dari gangguan selama upeti kepada pemerintah Islam dibayar. Aturan bernada mengancam ini ditunjukkan kepada pemerintah dan pasukan Bizantium. Bukan warga sipil, dengan jaminan tersebut peluang pemberontakan penduduk Suriah akan lebih rendah. Hal ini penting mengingat pasukan Baduy yang relatif kecil sudah mulai menduduki provinsi yang besar dan beragam di Suriah. Kehilangan Damaskus menyebabkan Kaisar Bizantium mengumpulkan kekuatan yang lebih besar, dan harapan Khalid atau bahkan kekuatan pasukannya tersebanding dengan tentara kekaisaran dan memutuskan mundur ke selatan untuk mengeluarkan waktu pecahnya peperangan yang memang tak terhindarkan. Akhirnya pasukan Heraclius menyusul pasukan Muslim ke Yarmouk di sepanjang perbatasan Yordania, Suriah. Sekarang pada musim panas 635 Masehi, pasukan Bizantium jauh lebih banyak, jumlah lebih lengkap, suara persenjataan, dan lebih terlatih. Tetapi semangatnya rendah karena banyak persaingan dan pertengkaran yang menyebabkan friksi dalam barisan pasukan. Dengan memanfaatkan konflik tersebut, karena sudah terbiasa bertempur di daerah yang sulit, pemakam Muslim mengalahkan pasukan Bizantium secara meyakinkan. Pasukan Bizantium digiringi keluar dari medan peperangan dan tak lagi menjadi kekuatan terbaru yang mampu mengambil tindakan militer apapun. Kaisar dipaksa mengakui kekalahan di Suriah saat tak lagi punya pasukan atau uang untuk menahan invasi pasukan Muslim. Kota-kota di seluruh Suriah pun satu demi satu beralih tangan, semuanya mendapatkan syarat perjanjian seperti halnya Damaskus dari Khalid bin Walid pada 638 Masehi. Penaklukan Suriah selesai. Dari sana perempuan melawan Bizantium berlanjut di Mesir yang relatif cepat ditaklukkan pada 642 Masehi. Dua wilayah Bizantium paling berharga dan makmur telah jatuh ke tangan orang-orang yang hampir dianggap tidak penting untuk dikenal sebelumnya. Pada 70 Masehi, Kekaisaran Roma mengusir Yahudi dari Yerusalem sampai penaklukan Muslim pada 637 Masehi. Mereka tak diizinkan kembali ke kota suci.